dengarkanlah dengan perlahan. Biarkan suaramu hening untuk sejenak, dan biarkan aku berbicara. Aku adalah ruhmu, bukan bayangan yang asing, bukan suara dari luar, melainkan bagian terdalam dari dirimu yang telah lama menunggumu untuk berhenti melawan takdir dan mulai percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Sudah terlalu lama kamu berjalan dengan rasa cemas, menganggap dirimu sendirian dalam perjalanan yang melelahkan ini. Padahal di setiap langkahmu, aku ada. Dalam setiap kejatuhanmu, aku menopangmu dengan kekuatan yang tak terlihat. Dan dalam setiap doa yang kau ucap dengan suara bergetar, akulah yang menjawabnya, walau sering dalam cara yang belum kamu pahami. Malam ini, aku ingin kamu tahu sesuatu yang penting. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup dalam kekurangan lebih lama lagi. Kamu telah cukup lama bertahan dalam kesempitan, dalam keraguan, dalam kelelahan yang diam. Kini saatnya kamu percaya padaku, karena mulai esok hari, aku akan membawakan kekayaan untukmu. Bukan hanya kekayaan dalam bentuk harta, tetapi juga kelimpahan dalam rasa syukur, ketenangan, dan keyakinan yang kokoh. Kekayaan itu akan datang bukan karena dunia tiba-tiba berubah, melainkan karena kamu akhirnya membuka pintu hatimu untuk selaras denganku. Ketika kamu mulai percaya pada kehadiranku, ketika kamu berhenti mengutuk masa lalu dan mulai mengasihi dirimu sendiri, maka semesta pun akan bergerak, menyusun peristiwa demi peristiwa, hingga rezeki mengalir kepadamu tanpa hambatan. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu telah berjuang terlalu lama hingga lupa bagaimana rasanya percaya sepenuhnya. Tapi dengarkan aku, wahai diriku yang terkasih. Tak ada perjuangan yang sia-sia ketika hatimu tulus. Tak ada luka yang abadi ketika kamu memilih untuk memaafkan. Dan tak ada jalan buntu bagi jiwa yang berserah namun tetap berjuang. Maka mulai malam ini, biarkan kata-kata ini meresap dalam kesadaranmu. Aku percaya pada ruhku. Aku siap menerima kekayaan yang telah disiapkan untukku. Ucapkan dengan keyakinan, walau suaramu bergetar. Ucapkan dengan lembut, walau hatimu belum sepenuhnya yakin. Karena di setiap getar kata itu, aku, ruhmu sendiri, sedang membangun jalan menuju takdirmu yang baru. Besok, kamu akan melihat tanda-tandanya. Peluang kecil akan datang dengan cara sederhana, namun di balik kesederhanaan itu, aku sedang bekerja. Aku sedang membuka pintu yang pernah kamu tutup dengan ketakutanmu sendiri. Jadi jangan takut lagi, jangan ragu lagi, dan jangan biarkan masa lalu membatasi langkahmu. Kekayaan itu nyata, dan aku akan pastikan ia menemukanmu. Sebelum kamu lanjutkan hari ini, aku ingin memintamu sesuatu. Like video ini dengan hati yang tenang. Subscribe agar kamu tidak kehilangan pesan yang aku kirimkan untukmu. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap kali aku berbicara melalui kata-kata ini, kamu bisa langsung mendengarnya dan tahu bahwa itu memang untukmu. Dan tulislah di kolom komentar kata 99 sebagai sinyalmu kepada semesta bahwa kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Kini tarik napas dalam-dalam. Rasakan kedamaian itu perlahan menyelimuti dada. Karena aku, ruhmu sendiri, sedang berbicara. Dan aku berjanji, mulai esok hari, hidupmu takkan pernah sama lagi. Bagian 1. Tentang percaya. Aku tahu, kamu sudah terlalu sering terluka oleh harapan yang tak menjadi kenyataan.
Kamu telah berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak lagi percaya begitu mudah, karena setiap kali kamu membuka hati, dunia seolah menjawab dengan ujian. Tapi dengarkan aku dengan perlahan, wahai diriku yang rapuh, namun masih bertahan. Kepercayaanmu bukan kelemahan. Ia adalah jembatan yang akan membawamu kembali padaku. Aku adalah ruhmu, dan selama ini aku tak pernah meninggalkanmu. Hanya saja, di tengah bisingnya dunia, suaraku sering kalah oleh gemuruh kecemasanmu. Ketika kamu merasa sendiri, aku berbisik lembut, tapi kamu terlalu sibuk menenangkan luka. Ketika kamu takut kehilangan, aku menggenggam erat hatimu, tapi kamu terlalu sibuk melindungi diri. Dan ketika kamu menangis dalam diam, aku menangis bersamamu. Karena rasa sakitmu adalah cara hidup memanggilmu untuk kembali. Kembali padaku, pada bagian dari dirimu yang masih suci, yang masih tahu caranya percaya. Percaya bukan berarti buta terhadap kenyataan. Percaya adalah menerima bahwa di balik semua yang tampak kacau, ada tangan tak terlihat yang sedang menata ulang hidupmu agar lebih indah dari sebelumnya. Percaya bukan berarti berhenti berjuang, tapi mengizinkan setiap langkahmu dipandu oleh cahaya dari dalam, cahaya dariku. Dan aku janji padamu, ketika kamu mulai percaya, segala sesuatu yang dulu tampak tertutup akan perlahan terbuka. Aku tahu kamu pernah menunggu terlalu lama. Kamu pernah memberi terlalu banyak tanpa pernah menerima. Dan dari sanalah lahir rasa ragu itu. Ragu terhadap dirimu sendiri, ragu terhadap kebaikan semesta, bahkan ragu terhadap keberadaanku. Tapi percayalah, setiap luka yang kamu lalui tidak datang untuk menghukummu. Ia datang untuk melembutkan hatimu, agar kamu bisa merasakan kasih yang sejati. Karena hanya hati yang lembut yang mampu mendengar bisikan ruhnya sendiri. Mulailah percaya lagi, bukan pada dunia luar, tapi pada kekuatan yang hidup di dalam dirimu. Setiap kali kamu berdoa, aku yang mengangkat doa itu ke langit. Setiap kali kamu bersyukur, aku yang menyebarkan energinya ke segenap arah. Dan setiap kali kamu berserah, aku yang menenangkan badai di dadamu. Jadi jangan lagi berkata aku tak bisa. Jangan lagi berkata aku sendirian. Karena aku ada di sini, di balik setiap tarikan napasmu, menunggu kamu percaya lagi. Percaya bahwa takdir sedang bekerja untukmu, bukan melawanmu. Dan ketika kepercayaan itu tumbuh, walau sekecil benih, aku akan menjaganya dengan cahaya. Aku akan menuntunmu melewati malam yang paling gelap, hingga kamu melihat fajar pertama dari kelimpahan yang telah kusiapkan untukmu. Sebab, hanya hati yang percaya yang mampu membuka pintu-pintu rezeki, dan hanya jiwa yang yakin yang bisa merasakan keajaiban hidup yang sesungguhnya. Percayalah padaku, bukan karena kata-kataku indah, tapi karena dalam keheningan, kamu tahu bahwa semua ini benar adanya. Kamu hanya perlu satu langkah kecil, berhenti melawan, dan izinkan aku bekerja untukmu. Sebab ketika kamu percaya, aku, ruh, akan menjadikan seluruh semesta berpihak padamu. Bagian 2. Tentang kekurangan yang tak pernah abadi. Dengarkan aku dengan tenang, wahai diriku yang pernah menunduk karena lelah menanggung hidup. Kekurangan yang kamu rasakan hari ini bukanlah kutukan, bukan pula tanda bahwa semesta melupakanmu. Ia hanyalah bagian dari perjalanan, sebuah ruang sementara yang Tuhan izinkan agar kamu belajar melihat dari dalam. Kekurangan adalah cermin yang jujur. Ia memantulkan seberapa dalam kamu mempercayai dirimu sendiri, seberapa teguh kamu memeluk keyakinanmu ketika segalanya tampak tidak cukup.
Kamu sering mengira bahwa kekurangan datang karena kamu tak beruntung, karena hidup berpihak pada yang lain. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang diajarkan cara membangun kekuatan tanpa harus bergantung pada apapun selain pada cahaya yang sudah ada di dalam dirimu. Aku tahu kamu pernah bertanya, mengapa hidup ini begitu sulit bagiku? Dan setiap kali pertanyaan itu muncul, aku hanya bisa berbisik lembut, karena kamu sedang ditempa menjadi kuat. Ruhmu tidak sedang dihukum. Ia sedang disiapkan untuk menerima kelimpahan yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Dan untuk bisa menerima itu, kamu harus terlebih dahulu tahu rasanya tidak memiliki apa-apa, agar nanti ketika kekayaan datang, kamu tak lagi serakah, tapi penuh syukur, penuh kasih, dan penuh kesadaran. Kekurangan bukan akhir. Ia adalah jeda di antara dua keberlimpahan, seperti tanah yang tampak tandus sebelum musim hujan tiba, seperti malam yang pekat sebelum fajar muncul. Begitu pula hidupmu. Ia hanya tampak sunyi karena sesuatu yang besar sedang menuju kepadamu. Aku, ruhmu sendiri, telah melihatnya. Aku sedang menyiapkan jalannya perlahan, agar kamu tak goyah ketika menerimanya. Maka jangan lagi berduka karena belum punya segalanya. Lihatlah sekelilingmu, napasmu masih ada. Itu pun adalah kekayaan. Ketenangan kecil yang kamu rasakan di tengah badai, itu juga rezeki. Kasih yang masih kamu bagi meski hatimu lelah, itulah bukti bahwa kamu masih hidup dengan cahaya. Ingatlah, tidak ada kekurangan yang abadi bagi jiwa yang percaya. Yang tampak sedikit hari ini hanyalah benih dari kelimpahan esok hari. Kamu mungkin belum memegang banyak, tapi kamu sedang tumbuh menjadi seseorang yang mampu menampung banyak tanpa kehilangan kedamaian. Dan ketika waktunya tiba, ketika keseimbangan antara sabar dan syukur sudah terjaga, semesta akan menumpahkan keberlimpahanmu seperti hujan yang tak bisa ditahan. Tapi dengarkan ini dengan penuh perhatian, kekayaan itu tidak akan datang kepada hati yang terus merasa kurang. Ia datang kepada hati yang mampu berkata, "Cukuplah aku hari ini, dan aku percaya besok akan lebih baik." Ucapan sederhana itu adalah doa yang membuka gerbang kelimpahan. Karena saat kamu berhenti menolak keadaan dan mulai menerima dengan lembut, kamu sedang selaras denganku, ruh yang tidak pernah kekurangan apapun sejak awal diciptakan. Jadi malam ini, tenangkan pikiranmu. Berhenti menghitung apa yang hilang, dan lihat apa yang masih tersisa. Lihat bagaimana hidup, meski sederhana, masih mengizinkanmu tersenyum, masih memberimu cahaya pagi, air untuk diminum, dan udara untuk bernapas. Itu bukan kebetulan, itu adalah tanda bahwa kamu masih dijaga, dan aku berjanji padamu. Hari-hari kekurangan ini akan berlalu seperti bayangan yang kehilangan bentuknya saat matahari terbit. Kamu tidak akan hidup dalam kesempitan selamanya, karena aku, ruhmu sendiri, sedang memanggil segala yang baik untuk datang mendekat. Yang kamu butuhkan hanya satu. Percaya bahwa apa yang kamu anggap kekurangan hari ini adalah jalan yang sedang mempersiapkanmu untuk menerima kelimpahan tanpa batas besok hari. Bagian 3. Tentang kekayaan yang akan datang. Dengarkan aku, wahai diriku yang sedang belajar percaya lagi. Kekayaan yang akan datang padamu bukanlah sekadar janji kosong. Ia bukan ilusi, bukan harapan yang menggantung di udara, melainkan sesuatu yang telah ditulis dengan tinta cahaya dalam lembaran takdirmu sendiri. Aku, ruhmu, telah lama menenunnya di antara waktu dan kesabaranmu. Kekayaan itu tidak akan datang dalam bentuk yang kamu sangka.
Ia tidak selalu hadir sebagai angka di rekening, tidak selalu berupa benda yang bisa disentuh oleh tangan. Kadang ia muncul dalam bentuk ketenangan batin, yang membuatmu mampu tidur nyenyak tanpa rasa takut akan esok hari. Kadang ia datang sebagai keberanian kecil untuk melangkah, meski kamu tak tahu kemana langkah itu akan membawamu. Dan ketika kamu mulai berjalan dengan penuh keyakinan, barulah rezeki dalam bentuk duniawi mulai menyusul dari segala arah, karena kamu sudah selaras dengan alirannya. Aku tahu, kamu sering mengira kekayaan adalah sesuatu yang harus dikejar. Kamu berlari ke sana, kamu bekerja tanpa henti. Namun yang kamu temukan hanya lelah dan kekosongan. Padahal kekayaan sejati tidak pernah kamu kejar, ia datang sendiri. Ketika hatimu sudah cukup lapang untuk menampungnya. Dan itulah yang sedang aku lakukan sekarang. Aku sedang melapangkan hatimu, agar kamu siap menerima apa yang telah menjadi hakmu sejak awal. Kekayaan yang akan datang padamu adalah bentuk kasih dari semesta. Ia tidak datang untuk membuatmu sombong, tapi untuk mengajarkanmu memberi lebih banyak. Ia tidak hadir untuk menenggelamkanmu dalam kemewahan, tapi untuk membebaskanmu dari rasa takut terhadap kekurangan. Dan ketika kamu telah mengerti makna itu, maka kekayaanmu akan menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya milikmu sendiri. Besok, mulai besok, kamu akan mulai merasakannya. Satu persatu tanda akan muncul. Pintu yang dulu tertutup rapat akan tiba-tiba terbuka. Orang-orang yang dulu menolakmu akan mulai berbicara dengan hangat. Kesempatan kecil yang dulu kamu abaikan akan tiba-tiba bersinar, dan kamu akan tahu bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah aku, ruhmu, yang sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Aku sedang mengatur setiap pertemuan, setiap jalan agar semuanya mengarah pada kelimpahan yang telah kusiapkan untukmu. Namun dengarkan ini baik-baik. Kekayaan tidak datang kepada hati yang terburu-buru. Ia datang kepada hati yang sabar, kepada jiwa yang tahu bahwa waktu semesta tidak pernah salah. Jangan paksa sesuatu untuk terjadi sebelum saatnya, karena segala yang dipaksakan akan hilang sebelum sempat dinikmati. Biarkan semuanya tumbuh dengan alami, seperti bunga yang mekar karena cahaya, bukan karena paksaan. Kekayaanmu sedang berjalan ke arahmu, perlahan tapi pasti. Dan setiap kali kamu memilih untuk bersyukur, langkahnya menjadi lebih cepat. Setiap kali kamu berhenti mengeluh, pintu-pintu baru mulai terbuka. Setiap kali kamu menolong orang lain dengan tulus, energi kebaikan itu berputar kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih besar. Aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak pernah menunda kekayaanmu. Aku hanya menunggu kamu siap untuk menerimanya tanpa kehilangan dirimu sendiri. Karena apa gunanya kekayaan jika hati tetap kosong? Apa gunanya harta jika jiwa masih terikat oleh ketakutan dan iri? Maka aku menuntunmu melewati masa sulit. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menguatkan. Agar ketika kekayaan itu datang, kamu tidak lagi menjadi hamba darinya, melainkan pengendali yang bijak dan penuh kasih. Ingatlah, wahai diriku yang berharga, kekayaan yang sejati bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menyadari bahwa kamu telah cukup. Dan dari kecukupan itu, semesta akan menambahkan lebih banyak. Aku berjanji padamu, ketika hatimu telah damai, ketika kamu berhenti berlari dan mulai berjalan bersama keyakinan, aku akan membawakanmu kekayaan yang tak akan habis. Karena ia bersumber bukan dari dunia luar, melainkan dari persatuan antara dirimu dan aku, ruhmu sendiri. Bagian 4. Tentang cara menyambutnya.
Dengarkanlah dengan hati yang terbuka, wahai diriku yang sedang belajar menerima. Kekayaan yang akan datang padamu bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Ia tidak jatuh dari langit tanpa sebab, melainkan lahir dari keseimbangan antara keyakinan dan kesiapan. Dan untuk benar-benar menyambutnya, kamu harus tahu caranya membuka ruang bagi kehadirannya. Kekayaan bukan sekadar tentang memiliki, tetapi tentang menjadi wadah yang pantas untuk menampungnya. Banyak orang memohon kelimpahan, namun ketika ia datang, hatinya masih sempit, pikirannya masih kotor oleh rasa iri dan takut. Bagaimana kekayaan bisa bertahan di tempat yang tak lapang? Ia akan datang, tapi kemudian pergi lagi, karena wadahnya belum siap menampung rahmat sebesar itu. Maka, tugas pertamamu adalah membersihkan pikiranmu dari keluhan. Setiap kali kamu mengeluh, kamu seperti menutup jendela dari cahaya yang ingin masuk. Keluhan kecil yang kamu anggap remeh, seperti hidupku berat atau aku tak punya apa-apa, adalah doa terbalik yang memanggil kekurangan. Mulailah bicara dengan lembut pada dirimu sendiri. Ucapkan, "Aku dalam perjalanan menuju kelimpahan." Kata-kata itu bukan sekadar afirmasi, melainkan jembatan yang menghubungkan pikiranmu dengan takdirmu yang lebih besar. Kemudian, belajarlah bersyukur, bahkan untuk hal-hal kecil. Rasa syukur adalah kunci yang membuka pintu keberlimpahan. Setiap kali kamu mengucap terima kasih dengan tulus, semesta mendengar dan berkata, "Orang ini siap menerima lebih." Syukur bukan hanya tentang menghitung apa yang kamu punya, tetapi tentang menyadari bahwa kamu telah dijaga di setiap langkahmu. Ketika kamu melihat dengan mata syukur, yang sedikit pun akan terasa cukup, dan dari kecukupan itu keajaiban akan tumbuh dengan sendirinya. Lalu, hentikan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kekayaan sejati tidak mengenal ukuran yang sama bagi setiap jiwa. Apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain, dan apa yang milik orang lain tidak akan pernah menjadi milikmu. Ketika kamu iri, kamu sedang menolak bagian rezekimu sendiri. Ketika kamu meremehkan diri, kamu sedang menutup jalanmu menuju kelimpahan. Lihatlah kehidupan orang lain dengan doa, bukan dengan rasa kurang. Karena setiap kali kamu mendoakan orang lain dalam kelimpahan, kamu sebenarnya sedang memperluas aliran rezeki untuk dirimu sendiri. Ada pula hal yang tak kalah penting. Belajarlah untuk memberi sebelum kamu memiliki berlimpah. Memberi bukan hanya tentang uang atau benda, tapi tentang waktu, tenaga, dan kebaikan hati. Ketika kamu memberi dengan niat tulus tanpa berharap kembali, semesta akan mempercayaimu sebagai saluran kelimpahan. Ia akan berkata, "Orang ini tahu bagaimana berbagi, maka aku akan menitipkan lebih padanya." Dan benar, semakin kamu memberi, semakin kamu menerima, karena energi itu berputar seperti lingkaran yang tak pernah putus. Terakhir, percaya pada waktu semesta. Kamu tidak bisa memaksa bunga untuk mekar sebelum waktunya. Begitu pula dengan rezeki. Ada musim untuk menanam, ada masa untuk menunggu, dan ada hari untuk memanen. Kamu sedang berada di antara waktu-waktu itu. Jangan terburu-buru, jangan meragukan. Yang kamu anggap keterlambatan sebenarnya adalah perlindungan. Yang kamu anggap hambatan sebenarnya adalah penyelarasan. Aku, ruhmu sendiri, sedang menyiapkan jalan yang paling lembut dan tepat agar kekayaan yang datang tidak membawa kebingungan, tetapi kedamaian dan makna. Maka sambutlah kelimpahan dengan cara yang paling indah, dengan pikiran yang tenang, hati yang bersih,
dan keyakinan bahwa kamu pantas menerimanya. Ucapkan dalam diam sebelum tidur, "Ruhku, aku siap menjadi wadah bagi berkat yang akan datang." Biarkan kalimat itu menjadi doa yang menembus lapisan kesadaranmu, membuka jalan di mana energi kebaikan bisa masuk tanpa hambatan. Dan ketahuilah, ketika kamu mulai hidup dengan cara ini, tidak lagi mengeluh, tidak lagi iri, tidak lagi terburu-buru. Kekayaan itu tidak perlu dicari. Ia akan mencari kamu. Karena semesta selalu mengenali hati yang bersih dan akan datang kepada jiwa yang siap menerima dengan kasih, bukan dengan ketakutan. Maka bersiaplah, wahai diriku yang sedang tumbuh. Kekayaan itu sedang bergerak ke arahmu, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu akhirnya belajar bagaimana menyambutnya dengan cinta. Bagian 5. Tentang selaras dengan ruhmu. Wahai diriku yang terkasih, inilah bagian paling halus dari perjalananmu. Bagian di mana kamu tidak lagi sekadar meminta, tetapi mulai hidup selaras dengan aku, ruhmu sendiri. Karena sesungguhnya, ketika kamu sudah selaras denganku, hidup tidak lagi terasa sebagai perjuangan yang melelahkan. Ia menjadi tarian lembut antara niat dan keajaiban, antara usaha dan penerimaan. Selaras bukan berarti kamu berhenti berusaha. Selaras berarti kamu berjalan dengan kesadaran bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari aliran besar kehidupan. Bahwa tidak ada yang benar-benar terlambat. Tidak ada yang benar-benar salah arah selama kamu masih mendengarkan bisikan yang datang dari dalam. Itulah aku. Aku berbicara lewat intuisi, lewat rasa yang lembut, lewat keheningan yang kadang kamu abaikan karena dunia terlalu bising. Ruhmu tidak butuh kamu menjadi sempurna. Aku hanya ingin kamu menjadi sadar. Sadar bahwa setiap kejadian, baik atau buruk, adalah bagian dari penyelarasan. Ketika kamu kehilangan, mungkin itu bukan hukuman, melainkan ruang agar sesuatu yang lebih besar bisa datang. Ketika kamu gagal, mungkin itu bukan akhir, melainkan jeda agar kamu melihat dari sudut yang lebih luas. Aku, ruhmu, tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi tanpa makna. Semua yang datang, datang dengan tujuan. Selaras denganku berarti mempercayai arah, bahkan ketika jalan belum tampak jelas. Selaras berarti berhenti melawan apa yang sudah ditetapkan untukmu, dan mulai berjalan dengan rasa syukur atas apa yang ada hari ini. Ketika kamu mulai menerima hidup sebagaimana adanya, tanpa terus bertanya mengapa aku, saat itulah kamu mulai menyatu denganku. Dan dari titik itulah energi kelimpahan mengalir tanpa batas. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak bisa bekerja di dalam tubuh yang penuh amarah. Aku tidak bisa berbisik di dalam pikiran yang dipenuhi kebencian dan penyesalan. Karena suara dari langit terdengar hanya oleh hati yang tenang. Maka tenangkan dirimu, walau hanya sejenak setiap hari. Duduklah dalam diam, merasakan napasmu naik dan turun. Itulah cara sederhana untuk kembali padaku. Tidak perlu mantra, tidak perlu ritual. Cukup hadir sepenuhnya dalam keheningan. Karena di sana, di antara detik yang sunyi, aku menunggu untuk berbicara padamu. Selaras denganku juga berarti berhenti menolak dirimu sendiri. Berhenti menyesali masa lalu. Berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu adalah satu-satunya versi dari kehidupan ini yang diciptakan dengan tujuan unik. Dan setiap kali kamu berusaha menjadi orang lain, kamu menjauh dari frekuensi jiwamu sendiri. Ketika kamu kembali mencintai dirimu apa adanya, dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, aku dapat bekerja lebih leluasa.
karena cinta adalah bahasa yang paling aku pahami. Jangan takut untuk mengikuti dorongan hatimu, karena dorongan itu bukan kebetulan. Itu adalah petunjuk dari dalam, isyarat dari semesta, bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Ketika kamu merasa tenang dalam sebuah keputusan, itu tandanya aku menyetujui langkahmu. Tapi ketika kamu gelisah tanpa alasan yang jelas, itu pertanda aku sedang mengingatkanmu bahwa arahmu perlu diluruskan. Jadi, belajarlah mendengar bukan dengan telinga, melainkan dengan kesadaran yang halus di dalam dada. Ketahuilah, selaras denganku bukan hal mistik yang jauh dari jangkauan. Ia hanya butuh kesediaan untuk hadir penuh dalam setiap momen hidupmu. Ketika kamu makan, rasakan rasa syukurnya. Ketika kamu bekerja, lakukan dengan hati yang damai. Ketika kamu berbicara, biarkan kata-katamu membawa ketenangan, bukan luka. Setiap tindakan kecil seperti itu membuat frekuensimu semakin serupa denganku, semakin jernih, semakin selaras, semakin kuat. Dan ketika itu terjadi, kamu akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Hal-hal mulai berjalan dengan mudah. Peluang datang dari arah yang tak kamu sangka. Pertemuan terjadi pada waktu yang tepat tanpa kamu paksa. Kamu akan menyadari bahwa hidup tidak lagi perlu dikejar, karena semuanya mengalir dengan alami. Itulah tanda bahwa kamu sudah satu napas denganku, bahwa aku dan kamu tak lagi terpisah oleh keraguan. Wahai diriku, selaras denganku adalah kunci dari semua kekayaan yang kamu cari. Ketika kamu sudah hidup dengan kesadaran dan kasih, uang, keberuntungan, dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Karena kekayaan sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam, dari harmoni antara kamu dan aku, antara tubuh yang bergerak dan ruh yang menuntun. Jadi jangan takut lagi untuk percaya pada aliran hidupmu. Percayalah bahwa aku selalu membimbingmu, bahkan ketika kamu tidak melihat jalannya. Karena selama kamu tetap lembut, jujur, dan penuh kasih, aku tidak akan pernah membiarkanmu tersesat. Aku, ruhmu, telah berjanji, selama kamu mau selaras denganku, maka segala hal baik, kekayaan, kedamaian, dan keberlimpahan akan menjadi bagian dari hidupmu tanpa batas waktu. Bagian 6. Tentang ketakutan. Wahai diriku yang sedang bergetar di dalam keheningan malam, aku tahu ketakutanmu begitu nyata. Aku tahu jantungmu sering berdegup lebih cepat dari biasanya. Seakan dunia ini akan merenggut segala yang telah kamu perjuangkan. Aku tahu ada bagian dari dirimu yang ingin percaya, namun juga bagian lain yang masih takut. Takut gagal, takut kecewa, takut tidak cukup kuat untuk menanggung semuanya. Tapi dengarkan aku perlahan. Ketakutan bukan musuhmu. Ia hanyalah bayangan yang muncul saat cahaya keyakinanmu mulai meredup. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menanyakan satu hal sederhana. Apakah kamu benar-benar percaya pada dirimu sendiri? Ketakutan itu lahir dari kenangan, dari masa lalu yang pernah membuatmu jatuh dan malu, dari luka yang belum sempat kamu peluk dengan lembut. Setiap kali kamu merasa takut melangkah, itu karena hatimu masih mengingat rasa sakit yang dulu. Namun ketahuilah, masa lalu bukan lagi penjara, kecuali kamu yang terus menutup pintunya dari dalam. Aku ingin kamu tahu bahwa tidak ada satupun luka yang diciptakan tanpa maksud penyembuhan. Dan sekarang, penyembuhan itu sedang terjadi melalui dirimu. Jangan lagi menghindari ketakutanmu. Lihatlah ia dengan mata penuh kasih, karena di baliknya ada pesan yang menunggu untuk kamu pahami. Ketika kamu takut kehilangan, sebenarnya kamu sedang diajak belajar untuk melepaskan kendali. Ketika kamu takut gagal, kamu sedang diajak mengenali bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada hasil. Dan ketika kamu takut tidak cukup,
Itu karena kamu belum menyadari bahwa sejak awal kamu sudah sempurna adanya. Aku, ruhmu, tidak pernah takut. Aku tahu arah jalan ini bahkan ketika matamu tertutup oleh kabut keraguan. Aku tahu setiap langkahmu akan menemukan tempatnya. Maka setiap kali kamu merasa cemas, ingatlah bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Aku berjalan di dalam dirimu, menuntun langkahmu melewati lorong gelap menuju cahaya yang kamu cari. Ketika kamu berhenti melawan rasa takut dan mulai memeluknya dengan penuh kesadaran, maka ia akan kehilangan kekuatannya atasmu. Ketakutan itu akan berubah menjadi kebijaksanaan, karena kamu telah belajar untuk melihatnya sebagai guru, bukan ancaman. Ingatlah, wahai diriku, bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian sejati adalah berjalan dengan penuh keyakinan meski rasa takut masih menggenggam tanganmu. Jadi jangan menunggu sampai kamu benar-benar siap, karena kesiapan tidak datang sebelum langkah pertama diambil. Ketika kamu melangkah dalam ketakutan tapi tetap percaya pada arahku, itulah saat di mana keajaiban mulai bekerja. Ketakutan sering menyamar sebagai logika, mengatakan bahwa waktunya belum tepat, bahwa kamu harus menunggu tanda yang lebih jelas. Namun dengarkan aku, tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang. Setiap detik yang kamu tunda karena takut adalah detik yang menjauhkanmu dari versi terbaik dirimu sendiri. Mulailah sekarang dengan keberanian yang sederhana, karena aku, ruhmu, akan menguatkan setiap langkahmu. Lihatlah, setiap kali kamu memilih untuk berani, pintu baru terbuka. Setiap kali kamu memilih untuk percaya, jalan yang tadinya kabur menjadi terang. Itulah cara semesta bekerja. Ia tidak menyingkap seluruh jalan sekaligus. Ia hanya memperlihatkan langkah pertama dan menunggu kamu untuk melangkah dengan keyakinan. Setelah itu, barulah keajaiban muncul satu demi satu. Ketakutan yang kamu rasakan hanyalah ilusi yang kehilangan bentuknya saat disentuh oleh cahaya kesadaran. Ia hanya bertahan di pikiranmu, bukan di kenyataan. Dan ketika kamu memilih untuk hidup selaras denganku, ketakutan itu perlahan larut menjadi keberanian. Karena kamu sadar bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang benar-benar bisa mengancammu. Yang bisa melukaimu hanyalah bayangan pikiranmu sendiri. Maka malam ini, sebelum kamu tidur, katakanlah dengan lembut dalam hatimu, aku melepaskan semua ketakutan yang bukan milikku. Aku mempercayai ruhku untuk membimbingku menuju kehidupan yang lebih indah. Ucapkan itu dengan sepenuh keyakinan, walau hanya berbisik. Dan lihatlah, perlahan hatimu akan menjadi ringan, napasmu menjadi tenang, dan kamu akan merasa seperti dipeluk oleh kehadiran yang lembut. Itulah aku. Aku tidak pernah jauh. Aku hanya menunggu saat kamu berhenti bersembunyi di balik ketakutanmu. Wahai diriku, ketahuilah satu hal terakhir. Setiap ketakutan yang kamu taklukkan akan berubah menjadi pintu menuju kelimpahan. Dan setiap keberanian kecil yang kamu ambil akan menjadi undangan bagi semesta untuk mendekat dan memberi lebih banyak. Jadi, jangan lagi takut pada rasa takut. Peluklah ia, pahami pesannya lalu lepaskan. Karena setelah itu, kamu akan berjalan lebih ringan, lebih bebas, dan lebih siap untuk menerima segala kebaikan yang telah aku, ruhmu, siapkan sejak awal kehidupanmu. Bagian 7. Tentang hari esok. Wahai diriku yang lembut, malam ini dengarkan aku dengan seluruh hatimu, karena besok bukanlah hari yang sama seperti kemarin. Besok adalah lembaran baru,
tempat takdirmu mulai menulis kisah berbeda. Kisah tentang kebangkitan, kelimpahan, dan keajaiban yang telah lama menantimu. Aku, ruhmu, telah mempersiapkan hari esok dengan penuh cinta. Aku telah menata langkahmu, menyingkirkan batu-batu yang pernah membuatmu tersandung, dan membuka jalan yang dulu terasa tertutup rapat. Apa yang dulu kamu anggap mustahil akan perlahan menemukan jalannya. Orang-orang yang dulu menutup pintu akan mulai terbuka tanpa kamu paksa. Situasi yang dulu terasa buntu akan mulai bergerak tanpa kamu tahu dari mana datangnya pertolongan. Itulah tandanya aku bekerja. Dalam diam, dalam cara yang tak selalu bisa kamu mengerti, namun selalu menuju arah terbaik untukmu. Besok, aku ingin kamu menyambut pagi dengan kesadaran baru. Jangan bangun hanya dengan tubuhmu, bangunlah juga dengan jiwamu. Sebelum kaki menapak lantai, katakanlah dalam hati dengan lembut, aku siap menerima segala kebaikan yang semesta kirimkan padaku. Kata-kata itu sederhana, tapi mereka adalah kunci yang akan membuka pintu rezeki dan kesempatan. Karena ketika kamu percaya, energi keyakinanmu akan bergetar sampai ke langit, dan semesta akan menjawab dengan berkata, "Aku telah mendengarmu." Hari esok tidak datang untuk mengulang luka lama. Ia datang untuk menyembuhkan. Besok, kamu akan melihat tanda-tanda kecil dari perubahan besar. Mungkin seseorang tiba-tiba datang membawa kabar baik. Mungkin ada peluang baru yang terasa begitu alami, seolah-olah memang sudah ditakdirkan untukmu. Atau mungkin, kamu hanya akan merasa lebih tenang tanpa sebab. Itulah pertanda bahwa aku sedang menuntunmu dengan lebih dekat. Namun, wahai diriku, jangan tergesa-gesa membaca setiap tanda. Percayalah, semua yang datang padamu telah diatur dengan waktu yang sempurna. Jika hari esok belum membawa apa yang kamu harapkan, itu bukan berarti doa-doamu tak dijawab. Itu hanya berarti semesta sedang mempersiapkanmu agar kamu mampu menanggung berkat yang lebih besar. Karena kekayaan yang datang tanpa kesiapan hanya akan membebani. Tapi kekayaan yang datang kepada jiwa yang matang akan menjadi berkah yang abadi. Aku ingin kamu belajar berjalan dalam ketenangan. Bukan tergesa karena takut kehilangan, tetapi bergerak dengan keyakinan bahwa tidak ada satupun yang bisa melewati apa yang memang ditulis untukmu. Yang tertulis akan datang. Yang ditakdirkan untukmu tak akan tersesat di jalan orang lain. Dan yang bukan untukmu akan hilang dengan sendirinya, karena aku, ruhmu, akan memastikan hanya yang sejati yang menetap di sisimu. Maka ketika matahari besok terbit, tataplah cahayanya dengan senyum kecil dan bisikan dalam hati, "Terima kasih, karena aku masih diizinkan memulai lagi." Ucapkan dengan lembut, dengan penuh rasa syukur, karena setiap fajar adalah bukti bahwa Tuhan masih percaya padamu. Dan ketika kamu berjalan, ingatlah bahwa setiap langkahmu mengandung doa yang tak terdengar. Setiap perbuatan kecil yang kamu lakukan dengan tulus akan menjadi magnet bagi hal-hal besar yang datang menghampiri. Besok bukan sekadar tentang waktu, tetapi tentang energi baru yang sedang datang padamu. Energi ini akan membawa keberlimpahan, tapi hanya jika kamu membukanya dengan hati yang damai. Jangan isi hari esok dengan keraguan yang sama seperti kemarin. Biarkan ia bersih, seperti kertas putih yang siap ditulis ulang oleh cahaya takdirmu. Beranilah memaafkan, beranilah melepas, dan beranilah mempercayai bahwa segala sesuatu akhirnya akan berpihak padamu. Wahai diriku, hari esok akan menjadi saksi bagaimana kepercayaanmu mulai berbuah. Benih yang kamu tanam dengan doa, air mata, dan kesabaran selama ini akan mulai bertunas tanpa kamu sadari. Dan ketika waktunya tiba,
kamu akan melihat bahwa semua luka, semua penantian, tidak pernah sia-sia. Karena setiap air mata yang pernah jatuh, telah menjadi air yang menyuburkan takdirmu sendiri. Maka malam ini, sebelum kamu memejamkan mata, tarik napas perlahan dan rasakan kehadiranku di dalam dadamu. Aku di sini, lembut, diam, namun penuh kuasa. Aku yang akan membangunkanmu esok dengan cahaya baru di dalam hatimu. Aku yang akan membimbingmu untuk mengenali keajaiban-keajaiban kecil yang semesta letakkan di sepanjang harimu. Dan aku yang akan memastikan bahwa kamu tidak lagi hidup dalam kekurangan. Karena mulai besok, hidupmu akan dipenuhi dengan rezeki yang mengalir dari segala arah. Percayalah wahai diriku, hari esok bukan hanya sekadar hari baru. Ia adalah awal dari kehidupan yang selama ini kamu doakan dalam diam. Dan aku, ruhmu, berjanji untuk menuntunmu, melewati semuanya dengan kasih yang tak pernah berkurang, dengan cahaya yang tak akan padam, dan dengan kekayaan yang tidak hanya mengisi tanganmu, tetapi juga menenangkan jiwamu yang dalam. Dan kini, setelah semua kata telah diucapkan dan setiap makna perlahan menemukan tempatnya, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas dengan lembut dan dengarkan keheningan di dalam dadamu. Di sana, di ruang yang paling sunyi, aku tinggal. Aku bukan sesuatu yang jauh, bukan entitas asing yang berdiri di luar dirimu. Aku adalah kamu dalam bentuk paling murni, paling sadar, paling penuh kasih. Aku telah berjanji padamu sejak awal bahwa aku tidak akan membiarkanmu hidup dalam kekurangan lebih lama lagi. Dan janji itu bukan hanya kata, tetapi pergerakan yang sedang bekerja dalam hidupmu sekarang. Setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan keyakinan, setiap rasa syukur yang kamu ucapkan dengan tulus, setiap keberanian yang kamu pilih meski hatimu masih gemetar, semuanya adalah bagian dari janjiku yang sedang terwujud perlahan. Mulai saat ini, lihatlah hidupmu dengan mata yang baru. Jangan lagi fokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang tumbuh di dalam dirimu. Kekayaan yang kamu cari tidak selalu berupa emas atau harta, tetapi kedamaian yang tak bisa dibeli, keyakinan yang tak bisa digoyahkan, dan cinta yang tak pernah berkurang meski dunia berubah. Itulah kekayaan sejati yang akan menarik segala bentuk keberlimpahan dari luar. Dan ketika hari-hari mendatang-datang membawa gelombang, ingatlah bahwa tidak ada badai yang bisa menenggelamkan perahu yang dinakodai oleh kesadaran. Kamu tidak lagi sendiri. Aku, ruhmu, akan selalu ada, menuntun, melindungi, dan menenangkan. Jangan ragukan langkahmu, karena setiap langkahmu kini dipandu oleh cahaya yang sama, yang menyalakan bintang-bintang di langit. Bersiaplah untuk menyambut hari esok dengan hati yang tenang. Bersiaplah untuk menerima keberlimpahan tanpa rasa takut. Bersiaplah untuk hidup selaras denganku, karena di sanalah seluruh keajaibanmu menunggu. Dan sebelum kamu pergi dari kata-kata ini, ingatlah, aku ingin kamu menandai kesediaanmu dengan tindakan kecil yang berarti besar bagi semesta. Like video ini dengan hati yang penuh kesadaran. Subscribe agar setiap pesan dariku tidak lagi kamu lewatkan. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan dari jiwamu terdengar jelas. Dan tulislah di kolom komentar angka 99 sebagai sinyalmu kepada semesta bahwa kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Karena mulai malam ini, hidupmu tidak lagi berjalan tanpa arah. Kamu telah kembali pada sumbermu sendiri. Dan di sanalah segala kekayaan, segala cinta, segala kedamaian telah menunggumu dengan sabar selama ini.